Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miranda Yunia Frandini. Saya dari Prodi D3 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. NIM saya 191110241685. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan pendahuluan mengenai asma bronkialis. Pengertian asma itu adalah salah satu jenis penyakit yang ditandai dengan penyempitan dan peradangan pada saluran pernapasan yang akan mengakibatkan sesak atau sulit bernapas. Di situ bisa juga menimbulkan gejala lain seperti mengi atau suara siuran saat kita bernapas, batuk-batuk, dan nyeri dada. Penyebab asma itu bermacam-macam. Bisa disebabkan oleh debu, asap rokok, bulu binatang, udara dingin, aktivitas fisik, infeksi virus, atau bahkan terpapar zat kimia. Lalu bisa juga disebabkan oleh pekerjaan tertentu seperti tukang las, kayu, atau pekerja pabrik tekstil, emosi yang berlebihan seperti tertawa terbahak-bahak, atau kesedihan yang berlarut-larut. Lalu ada patofisiologi dan pathway. Penyebab asma itu kan ada bermacam-macam, ada infeksi, ada merokok, ada polusi, ada alergi, dan ada genetik. Penyebab itu masuk melalui saluran pernapasan yang akan mengakibatkan iritasi mukosa saluran pernapasan. Lalu akan terjadi reaksi inflamasi dan mengakibatkan hipertrofi dan hiperplasia mukosa bronkus. Lalu akan mengakibatkan metaplasia sel globet yang akan membuat produksi sputum meningkat dan bisa mengakibatkan batuk. Lalu kita bisa mengambil diagnosa potensial tidak efektifnya jalan napas. Lalu metaplasia sel globet tadi akan mengakibatkan penyempitan saluran pernapasan. Di situ kita bisa mengambil jalan nafas tidak efektif. Penyempitan saluran pernapas itu akan mengakibatkan obstruksi. Saat terjadi obstruksi, itu akan mengakibatkan penurunan ventilasi dan penyebaran udara ke alveoli. Saat penurunan ventilasi, maka suplai oksigen itu akan menurun dan akan mengakibatkan pasien itu mengalami kelemahan. Lalu kita bisa mengambil diagnosa intoleransi aktivitas. Lalu saat penyebaran udara ke alveoli, maka itu akan masuk ke akan mengakibatkan vasokonstriksi pembuluh darah paru-paru, yang bisa kita ambil diagnosanya gangguan pertukaran gas. Saat terjadinya vasokonstriksi pembuluh darah paru-paru, itu akan mengakibatkan suplai oksigen berkurang dan bisa mengakibatkan sesak napas. Saat sesak napas terjadi, maka kebutuhan tidur itu tidak efektif. Lalu kita bisa mengambil diagnosa gangguan istirahat tidur. Penyakit asma merupakan penyakit inflamasi saluran pernapasan, ditandai dengan bronkus konstriksi, inflamasi, dan respon yang berlebihan pada rangsangan. Selain itu, terjadi penurunan kecepatan aliran udara akibat dari penyempitan bronkus. Akibatnya, penderita menjadi kesulitan untuk bernapas. Selain itu, terjadi peningkatan mukus secara berlebihan. Karakteristik asma yaitu infiltrasi eosinofil dan limfosit serta terjadi pengelepasan mukosa. Selanjutnya ada manifestasi klinik. Tanda dan gejala yang muncul pada penyakit asma itu yaitu hipoventilasi, dyspnea, wheezing, sakit kepala, nausea, pusing, kecemasan, peningkatan nafas pendek serta kelelahan. Lalu selanjutnya ada pemeriksaan penunjang. Pada penyakit asma yang dapat dilakukan pemeriksaan penunjang sebagai berikut. Yang pertama ada pemeriksaan spirometri, dan yang kedua ada pemeriksaan X-ray torak. Selanjutnya ada komplikasi. Komplikasi pada penyakit asma itu bermacam-macam.
Penyakit asma itu bisa mengakibatkan komplikasi, yaitu masalah psikologis, menurunnya performa di sekolah atau pekerjaan, lalu tubuh sering terasa lelah, gangguan pertumbuhan dan pubertas pada anak-anak, lalu ada pneumonia, gagal pernapasan, kerusakan pada sebagian atau seluruh paru-paru, dan kematian. Penata laksanaan asma itu dilakukan melalui berbagai pendekatan yang dapat dilaksanakan, mempunyai manfaat, aman, dan dari segi harga terjangkau, yaitu meliputi edukasi menilai dan monitor berat asma secara berkala, identifikasi dan mengendalikan faktor pencetus, merencanakan dan memberikan pengobatan jangka panjang, menetapkan pengobatan pada serangan akut, kontrol secara teratur, lalu pola hidup sehat. Diagnosis asma itu didasari oleh gejala yang bersifat episodik. Gejala berupa batuk, sesak napas, mengi, rasa berat di dada, dan variabilisi yang berkaitan dengan cuaca. Anamnesis yang baik cukup untuk menegakkan diagnosis, ditambah dengan pemeriksaan jasmani dan pengukuran valv paru-paru, terutama reversibilitas kelainan valv paru, akan lebih meningkatkan nilai diagnostik. Riwayat penyakit atau gejala bersifat episodik, seringkali reversibel, dengan atau tanpa pengobatan. Gejala berupa batuk, sesak napas, rasa berat di dada, dan berdahak. Gejala timbul atau memburuk terutama malam atau dini hari, diawali oleh faktor pencetus yang bersifat individu, serta respon-respon terhadap pemberian bronchodilator. Hal lain yang perlu dipertimbangkan dalam riwayat penyakit yaitu riwayat keluarga, riwayat alergi, penyakit lain yang memberatkan, perkembangan penyakit, dan riwayat pengobatan. Pada perencanaan pengobatan jangka panjang, maka ada yang disebut dengan pelega atau reliever. Prinsipnya untuk dilatasi jalan napas melalui relaksasi otot polos. Lalu ada pengontrol. Pengontrol adalah medikasi asma jangka panjang untuk mengontrol asma. Lalu ada konsep keperawatan. Yang pertama kita pengkajian. Di sini ada data umum, nama kepala keluarga, alamat pekerjaan, struktur keluarga, genogram, dan lain-lainnya. Lalu kita masuk selanjutnya kepada riwayat dan tahap perkembangan keluarga, yaitu riwayat kesehatan saat ini dan keluhan utama, riwayat kesehatan masa lalu, riwayat kesehatan keluarga. Lalu ada kebutuhan biopsikososial spiritual, seperti keluhan utamanya, pernapasannya, makan dan minum, eliminasi, gerak dan aktivitas, istirahat dan tidurnya, apakah nyenyak atau sering terbangun, kebersihan diri. Lalu ada pemeriksaan fisik. Yang pertama rambut dan hygiene kepala, yang kedua ada mata, selanjutnya hidung, mulut dan tenggorokan, telinga, leher. Lalu selanjutnya ada dada atau toraks. Itu dilakukan pengkajian melalui inspeksi, palpasi, perkusi maupun auskultasi. Lalu selanjutnya ada kardiovaskuler. Lalu ada persyarapan, perkemihan, pencernaan, dan muskuloskeletal atau integumen. Lalu ada data penunjang. Di sini diagnosa yang saya ambil yaitu bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan hiperseleksi jalan nafas, gangguan pertukaran gas berhubungan dengan ketidakseimbangan ventilasi perfusi, pola nafas tidak efektif berhubungan dengan hambatan upaya nafas, intoleransi aktivitas berhubungan dengan kelemahan, dan gangguan istirahat tidur berhubungan dengan hambatan lingkungan. Lalu intervensi keperawatan yang pertama bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan hiperseleksi jalan nafas, diharapkan kriteria hasilnya itu batuk efektifnya menurun, produksi sputum menurun, mengi menurun, dyspnea menurun,
ortopnea menurun, sulit bicara menurun, sianosis menurun, gelisah menurun, frekuensi napas membaik, pola napas membaik. Lalu ada gangguan pertukaran gas berhubungan dengan ketidakseimbangan hipersekresi jalan napas. Di sini diharapkan kriteria hasilnya yaitu dyspnea menurun, bunyi napas tambahan menurun, takikardi menurun, penglihatan kabur menurun, diaporesis menurun, gelisah menurun, nafas cuping hidung menurun, PCO2 membaik, pH arteri membaik, sianosis membaik, pola napas membaik, dan warna kulit membaik. Lalu ada pola napas tidak efektif berhubungan dengan hambatan upaya napas. Kriteria hasil yang diharapkan yaitu dyspnea menurun, penggunaan otot bantu napas menurun, pemanjangan fase ekspirasi menurun, ortopnea menurun, pernapasan cuping hidung menurun, frekuensi napas membaik, ventilasi membaik, tekanan ekspirasi membaik, tekanan inspirasi membaik. Lalu ada intoleransi aktivitas berhubungan dengan kelemahan, yaitu frekuensi nadi meningkat, saturasi oksigen meningkat, kemudahan dalam melakukan aktivitas sehari-hari meningkat, keluhan lelah menurun, dyspnea saat aktivitas menurun, dyspnea setelah aktivitas menurun, perasaan lemah menurun, sianosis menurun, warna kulit membaik, dan frekuensi napas membaik. Lalu selanjutnya ada gangguan pola tidur berhubungan dengan hambatan lingkungan. Kriteria hasil yang diharapkan yaitu keluhan sulit tidur menurun, keluhan sering terjaga menurun, keluhan tidak puas tidur menurun, keluhan pola tidur berubah menurun, keluhan istirahat tidak cukup menurun, kemampuan beraktivitas meningkat. Lalu ada evaluasi. Yang pertama, evaluasi formatif. Itu merefleksikan observasi perawat dan analisis terhadap klien langsung pada intervensi keperawatan. Lalu ada evaluasi sumatif, yaitu merefleksikan rekapitulasi dan sinopsis observasi dan analisis mengenai status kesehatan klien terhadap waktu. Dan ini ada daftar pustakanya. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.